Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, akuntansi keuangan menengah 1. Kali ini kita akan membahas tentang bab 10, akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Dengan anggota yang pertama Dr. Rozi dengan NIM 2020-12-11-030, yang kedua Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-12-11-031, dan yang terakhir Marcella Kusuma dengan NIM 2020-12-11-032. Bab 10, akuisisi dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Tujuan pembelajarannya itu setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan dapat mengidentifikasi properti, pabrik, dan peralatan, dan biaya terkait. Yang kedua, diskusikan masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan perolehan dan penilaian aset tetap. Yang keempat, jelaskan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Yang terakhir, jelaskan perlakuan akuntansi untuk pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Preview bab 10 seperti yang kami tunjukkan dalam cerita pembuka berikut, pengamat pasar memantau dengan cermat pengeluaran modal untuk properti, pabrik, dan peralatan. Dalam bab ini, kita membahas akuntansi yang tepat untuk akuisisi, penggunaan, dan disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Perumahan, tanaman, dan peralatan. Tujuan pembelajaran yang pertama itu identifikasi properti, pabrik, dan peralatan, serta biaya terkait. Perusahaan seperti Honhai Precision atau TWN, Tata Steel atau IND, dan Royal Dutch Shell menggunakan aset yang bersifat tahan lama. Aset tersebut disebut properti, pabrik, dan peralatan. Istilah lain yang biasa digunakan adalah aktiva tetap dan aktiva tetap. Kami menggunakan istilah ini secara bergantian. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, yaitu mereka diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Oleh karena itu, properti, pabrik, dan peralatan mencakup tanah, struktur bangunan atau kantor, pabrik, gudang, dan peralatan, seperti mesin, furnitur, peralatan. Karakteristik utama dari properti, pabrik, dan peralatan adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, mereka diperoleh untuk digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Hanya aset yang digunakan dalam operasi bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Misalnya, pembangunan yang menganggur lebih tepat diklasifikasikan secara terpisah sebagai investasi. Aset tetap yang dimiliki untuk kemungkinan kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi. Selain itu, aset tetap yang dimiliki untuk dijual atau dilepaskan diklasifikasikan dan dilaporkan secara terpisah pada laporan posisi keuangan. Yang kedua, mereka bersifat jangka panjang dan biasanya disusutkan. Properti pabrik dan peralatan menghasilkan layanan selama beberapa tahun. Perusahaan mengalokasikan biaya investasi dalam aset ini ke periode mendatang melalui biaya penyusutan berkala. Yang ketiga, mereka memiliki substansi fisik. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang dicirikan oleh keberadaan atau substansi fisik. Ini membedakannya dari aset tidak berwujud seperti paten atau hak cipta. Tidak seperti bahan mentah, bagaimanapun properti, pabrik, dan peralatan tidak secara fisik menjadi bagian dari produksi yang dimiliki untuk dijual kembali. Akuisisi properti, pabrik, dan peralatan. Konsep dasar, nilai wajar relevan dengan persediaan tetapi kurang relevan untuk properti, pabrik, dan peralatan yang sesuai dengan asumsi kelangsungan usaha dimiliki untuk digunakan dalam bisnis, bukan untuk dijual seperti persediaan. Secara umum, perusahaan melaporkan biaya berikut sebagai bagian dari aset tetap. Yang pertama yaitu harga pembelian, di mana termasuk biaya masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan, dikurangi diskon, dan dipotong harga. Yang kedua, biaya yang dapat didistribusikan untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk digunakan dengan cara yang dimaksudkan oleh perusahaan. Yang pertama ada biaya tanah. Semua pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh tanah dan siap untuk digunakan dianggap sebagai bagian dari biaya tanah. Jadi, ketika Auchan atau ON membeli tanah untuk membangun toko baru,
Biaya tanah biasanya mencakup yaitu pertama harga pembelian, yang kedua biaya penutupan seperti hak atas tanah, biaya pengacara, dan biaya pencatatan. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan tanah dalam kondisi untuk penggunaan yang dimaksudkan, seperti grading, pengisian, pengeringan, dan pembersihan. Lalu ada asumsi hak gadai, hipotek, atau sitaan atas properti. Dan yang terakhir, setiap perbaikan lahan tambahan yang memiliki umur tidak terbatas. Yang kedua ada biaya bangunan, yaitu biaya bangunan harus mencakup semua pengeluaran yang terkait langsung dengan perolehan atau konstruksinya. Biaya ini meliputi bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead yang terjadi selama konstruksi. Dan biaya profesional dan izin bangunan. Umumnya perusahaan mengontrak orang lain untuk membangun gedung mereka. Perusahaan mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan dari penggalian hingga penyelesaian, sehingga bagian dari biaya pembangunan. Yang terakhir ada biaya peralatan. Yang dimaksud dengan peralatan dalam akuntansi yaitu meliputi perlengkapan pengiriman, perlengkapan kantor, mesin, perabotan, dan perlengkapannya. Perlengkapan pabrik dan aktiva tetap semacam itu. Biaya aset tersebut meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, dan penanganan yang terjadi. Asuransi peralatan selama dalam perjalanan, biaya fondasi khusus jika diperlukan, biaya perakitan dan pemasangan, dan biaya pelaksanaan uji coba. Lalu ada aset yang dibangun sendiri. Kadang-kadang perusahaan membangun aset mereka sendiri. Menentukan biaya mesin tersebut dan aset tetap lainnya bisa menjadi masalah. Tanpa harga beli atau harga kontrak, perusahaan harus mengalokasikan biaya dan pengeluaran untuk sampai pada biaya aset yang dibangun sendiri. Namun, pembebanan biaya produksi tidak langsung menimbulkan masalah khusus. Biaya tidak langsung ini yang disebut overhead atau beban, termasuk listrik, panas, cahaya, asuransi, pajak properti atas bangunan dan peralatan pabrik, tenaga kerja pengawasan pabrik, penyusutan aset tetap, dan perlengkapan. Next. Akan dibacakan oleh Dewi. Tujuan pembelajaran 2 yaitu masalah akuntansi yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman. Akuntansi yang tepat untuk biaya pinjaman telah menjadi kontroversi lama. 3 pendekatan telah disarankan untuk memperhitungkan bunga yang timbul dalam pembiayaan pembangunan properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, tidak memanfaatkan biaya pinjaman selama konstruksi. Dalam pendekatan ini, bunga dianggap sebagai biaya pembiayaan dan bukan biaya konstruksi. Beberapa pendapat bahwa jika sebuah perusahaan telah menggunakan biaya ekuitas daripada utang, tidak akan dikenakan biaya ini. Argumen utama yang menentang pendekatan ini adalah bahwa penggunaan uang tunai, apapun sumbernya, memiliki biaya bunga implisit yang terkait yang tidak boleh diabaikan. Yang kedua, membebankan konstruksi dengan semua biaya pinjaman dana yang digunakan, baik yang dapat diidentifikasi atau tidak. Metode ini menyatakan bahwa biaya konstruksi harus mencakup biaya pembiayaan, baik dengan uang tunai, utang, atau ekuitas. Yang ketiga, mengkapitalisasi hanya biaya pinjaman aktual yang terjadi selama konstruksi. Pendekatan ini sebagian sesuai dengan logika pendekatan kedua, bahwa bunga adalah biaya yang sama besarnya dengan biaya tenaga kerja dan material. Namun, pendekatan ini hanya mengkapitalisasi biaya pinjaman yang dikeluarkan melalui pembiayaan utang. Artinya, tidak mencoba untuk menentukan biaya pembiayaan ekuitas. Ilustrasi 10.1 menunjukkan bagaimana perusahaan dapat menambahkan biaya pinjaman jika ada kebiaya aset berdasarkan 3 pendekatan kapitalisasi. Metode ini mengikuti konsep bahwa biaya perolehan aset mencakup semua biaya, termasuk biaya pinjaman yang terjadi untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Alasan pendekatan ini adalah bahwa selama konstruksi aset tidak menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, perusahaan harus menunda atau mengkapitalisasi biaya pinjaman. Setelah konstruksi selesai, perusahaan dapat memanfaatkan aset dalam operasinya. Pada titik ini, perusahaan harus melaporkan pinjaman sebagai beban dalam penentuan laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan harus membebankan setiap biaya pinjaman yang terjadi dalam pembelian aset yang siap untuk digunakan sesuai tujuan. Next. Konsep yang mendasari. Tujuan dari kapitalisasi biaya pinjaman adalah untuk memperoleh ukuran biaya perolehan yang mencerminkan total investasi perusahaan dalam aset dan membebankan biaya tersebut ke periode masa depan yang diuntungkan. Untuk menerapkan pendekatan kapitalisasi untuk biaya pinjaman, perusahaan mempertimbangkan 3 item. Yang pertama, aset yang memenuhi syarat. Kedua, periode kapitalisasi. Yang ketiga, jumlah yang akan dikapitalisasi. Aset yang memenuhi syarat. Agar memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman, aset harus memerlukan jangka waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual sesuai dengan maksudnya. Sebuah perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada awal periode kapitalisasi atau dijelaskan di bagian berikutnya. Kapitalisasi berlanjut sampai perusahaan secara substansial menyiapkan aset untuk penggunaan yang dimaksudkan. Next. Aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi biaya pinjaman termasuk aset dalam konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan termasuk bangunan, pabrik, dan mesin besar. Dan aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewa yang memerlukan periode waktu yang cukup lama untuk diproduksi, misalnya kapal atau pengembangan real estate. Contoh aset yang tidak memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga adalah yang pertama, aset yang sedang digunakan atau siap untuk digunakan. Kedua, persediaan yang diproduksi selama periode waktu yang singkat. Periode kapitalisasi adalah periode waktu di mana perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman. Ini dimulai dengan adanya 3 kondisi. Yang pertama, pengeluaran untuk aset yang sedang terjadi. Kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai tujuannya dengan sedang berlangsung. Yang terakhir, biaya pinjaman sedang terjadi. Kapitalisasi berlanjut selama 3 kondisi ini ada. Periode kapitalisasi berakhir ketika aset secara substansial telah selesai dan siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Ketika proyek didanai oleh utang tertentu, jumlah yang dikapitalisasi adalah biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode kapitalisasi yang diimbangi dengan pendapatan investasi atas investasi sementara dana yang tersedia dari pinjaman. Untuk mengilustrasikan masalah yang terkait dengan kapitalisasi biaya pinjaman yang didanai oleh utang tertentu, asumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2021, Salah Company mengkontrak Favor Construction untuk membangun gedung seharga $1.400.000 di atas tanah seharga $100.000 dibeli dari kontraktor dan termasuk dalam pembayaran pertama. Salah melakukan pembayaran berikut kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2022. Januari tanggal 1, $210, Maret 1, $300.000, Mei 1, $540, Desember 31, $450, totalnya $1.500. Favor Construction menyelesaikan bangunan siap untuk ditempati pada tanggal 31 Desember 2022. Salah memiliki wesel 15%, 3 tahun, $1.500.000 untuk membiayai pembelian tanah dan pembangunan gedung pada tanggal 31 Desember 2021 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Selama tahun 2021, sebagian dari hasil pinjaman yang belum dikeluarkan dalam proyek investasi dan menghasilkan pendapatan bunga $60.000. Proyek ini dimulai pada tanggal 1 Januari dan selesai pada tanggal 31 Desember. Sehingga periode kapitalisasi adalah tahun penuh 2022. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi untuk tahun 2022 akan dihitung seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 10.2. Next.
Yang pertama, borrowing cost 1.500.000 dikali 0,15 sama dengan 225.000. Investment income 60.000, sehingga menghasilkan borrowing cost to be capitalized $165. Salah akan membuat entry berikut selama tahun berjalan. Yang pertama, land 100.000, building pada 110.000, pada cash 210.000. Maret 1, building pada cash 300.000, Mei 1, building pada cash 540.000. Desember 31, building pada cash 450.000, building pada cash 225.000, cash pada building 60.000. Next. Ketika proyek didanai oleh utang umum, beberapa perhitungan dan langkah tambahan disertakan dalam prosesnya. Sebagai ilustrasi, asumsikan fakta yang sama seperti ilustrasi sebelumnya. Asumsikan bahwa Salah memiliki dua kewajiban utang berikut yang belum diselesaikan pada tahun 2022. Yang pertama, 10% $1 juta, Wesel bayar 5 tahun, tanggal 31 Desember 2018, dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Yang kedua, obligasi 12%, $1.500.000, 10 tahun yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Ketika sebuah proyek didanai oleh utang umum, perusahaan perlu menentukan nilai tercatat rata-rata proyek selama periode tersebut. Untuk penghitungannya sebagai berikut. Next. Untuk ilustrasi 10.3, perhitungan rata-rata jumlah tercatat, jumlah kedua yang diperlukan ketika biaya pinjaman dari hutang umum digunakan. Dan ada lebih dari satu kewajiban hutang umum, yaitu biaya pinjaman rata-rata terimbang. Jumlah ini disebut tingkat kapitalisasi dan dihitung sebagai berikut. Dengan menggabungkan dua jumlah ini, jumlah biaya pinjaman yang tersedia untuk kapitalisasi sekarang dihitung $820.000 dikali 0,112 sama dengan 91,84. Langkah terakhir ketika biaya pinjaman utang umum digunakan adalah menerapkan batasan bahwa jumlah yang dikapitalisasi tidak dapat melebihi biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode tersebut. Pada tahun 2022, total biaya pinjaman $280.000 dan jumlah dikapitalisasi akan lebih rendah dari yang sebenarnya, atau jumlah yang dihitung dengan mengalihkan nilai tercatat rata-rata dengan tingkat kapitalisasi. Dalam hal ini, Salah akan memanfaatkan $91.840. Semua entry lain yang disajikan di atas akan disajikan sebagai berikut. Next. Kemungkinan terakhir adalah bahwa proyek tersebut didanai oleh campuran utang khusus dan utang umum. Untuk mengilustrasikan kasus ini, asumsikan bahwa Salah memiliki hutang berikut selama tahun 2022. Yang pertama, hutang konstruksi khusus 15%, $750, Wesel 3 tahun untuk membiayai pembiayaan tanah dan konstruksi bangunan, tertanggal 31 Desember 2021, dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Dengan menganggur dari pinjaman ini diinvestasikan selama awal 2022 dan menghasilkan $40.000 dalam pendapatan investasi. Yang kedua, hutang lain-lain 10%, $500.000, Wesel bayar 5 tahun tanggal 31 Desember 2018 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Yang ketiga, 12%, $1.500.000, obligasi 10 tahun yang terbitkan 31 Desember 2017 dengan bunga yang dibayarkan setiap tahun pada 31 Desember. Dalam hal ini, pengeluaran tersebut pertama-tama dialokasikan untuk utang tertentu sejauh mungkin. Kemudian, sisa pengeluaran dialokasikan untuk utang umum, seperti yang ditunjukkan pada gambar 10.4. Next. Sebagai berikut.
Biaya pinjaman utang khusus untuk proyek ini sebesar $72.500 berdasarkan biaya pinjaman $112.500 dikurangi pendapatan investasi $40.000. Tingkat kapitalisasi pada utang umum sebesar 11,5%. Hal ini menghasilkan potensi jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi sebesar $23.000. Karena jumlah ini lebih rendah dari biaya pinjaman aktual dari hutang umum sebesar $230.000. Akan dikapitalisasi dari pinjaman umum. Jumlah total yang akan dikapitalisasi ditunjukkan pada ilustrasi 10.5. Next. Sebagai berikut, pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Pengungkapan untuk setiap periode, entitas akan mengungkapkan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama periode tersebut dan tingkat kapitalisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang memenuhi syarat untuk dikapitalisasi. Next. Ini untuk ilustrasi 10.6. Next. Tujuan pembelajaran 3 yaitu penilaian properti, pabrik, dan peralatan. Yaitu jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan perolehan dan penilaian aset pabrik. Seperti aset lainnya, perusahaan harus mencatat properti, pabrik, dan peralatan pada nilai wajar dari apa yang mereka berikan atau pada nilai wajar aset yang diterima. Mana yang lebih jelas? Namun proses akuisisi aset terkadang mengaburkan nilai wajar. Misalnya jika sebuah perusahaan membeli tanah dan bangunan bersama-sama dengan satu harga. Bagaimana cara menentukan nilai terpisah untuk tanah dan bangunan? Kami memeriksa jenis masalah akuntansi di bagian berikut, yaitu dengan diskon tunai. Ketika sebuah perusahaan membeli aset pabrik yang dikenakan diskon tunai untuk pembiayaan segera, bagaimana seharusnya melaporkan diskon? Jika mengambil diskon, perusahaan harus mempertimbangkan diskon sebagai pengurangan harga pembelian aset. Tetapi haruskah perusahaan mengurangi biaya aset meskipun tidak mengambil diskon? Ada dua sudut pandang tentang pertanyaan ini. Salah satu pendekatan mempertimbangkan diskon apakah diambil atau tidak sebagai pengurang aset, biaya aset. Alasan untuk ini pendekatannya adalah bahwa biaya aset adalah kas atau harga setara kas dari aset. Selain itu, beberapa berpendapat bahwa ketentuan diskon tunai sangat menarik sehingga kegagalan untuk mengambil mereka menunjukkan kesalahan manajemen atau inefisiensi. Sehubungan dengan pendekatan kedua, para pendukungnya berpendapat bahwa kegagalan untuk mengambil diskon tidak harus selalu dianggap sebagai kerugian. Persyaratannya mungkin tidak menguntungkan atau mungkin tidak bijaksana bagi perusahaan untuk mengambil diskon. Saat ini perusahaan menggunakan kedua metode tersebut, meskipun sebagian besar lebih memilih metode sebelumnya. Atau untuk tujuan pekerjaan rumah, perlakukan diskon apakah diambil atau tidak sebagai pengurangan biaya aset. Lalu ada dengan cara kontrak pembayaran ditangguhkan, yaitu perusahaan sering membeli aset pabrik dengan kontrak kredit jangka panjang menggunakan wesel, hipotek, obligasi, atau kewajiban peralatan. Untuk mencerminkan biaya dengan benar, perusahaan memperhitungkan aset yang dibeli dengan kontrak kredit jangka panjang pada nilai kini dari imbalan yang dipertukarkan antara pihak-pihak yang berkontrak pada tanggal transaksi. Ketika tidak ada tingkat bunga yang dinyatakan atau jika tingkat yang ditentukan tidak masuk akal, perusahaan memperhitungkan tingkat bunga yang sesuai. Tujuannya adalah untuk memperkirakan tingkat bunga yang akan dinegosiasikan oleh pembeli dan penjual secara wajar dalam transaksi peminjaman yang serupa. Dalam menghitung tingkat bunga, perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor seperti peringkat kredit peminjam, jumlah dan tanggal jatuh tempo wesel, dan tingkat bunga yang berlaku. Perusahaan menggunakan harga pertukaran tunai dari aset yang diperoleh, atau jika dapat ditentukan, sebagai dasar untuk mencatat aset tersebut dan mengukur unsur kepentingan. Lalu ada pembelian lump sum. Tantangan umum dalam menilai aset tetap muncul ketika perusahaan membeli sekelompok aset dengan harga
lump sum tunggal. Ketika ini terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya di antara berbagai aset berdasarkan nilai wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa biaya akan bervariasi dalam proporsi langsung dengan nilai wajar. Ini adalah prinsip yang sama yang diterapkan oleh perusahaan yang mengalokasikan biaya lump sum di antara item persediaan yang berbeda. Untuk menentukan nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam situasi. Dalam beberapa kasus, teknik penilaian tunggal akan disesuaikan. Dalam kasus lain, beberapa pendekatan penilaian mungkin harus digunakan. Lalu ada penerbitan saham. Ketika perusahaan memperoleh properti dengan menerbitkan sekuritas seperti saham biasa, nilai nominal atau nilai yang dinyatakan dari saham tersebut gagal untuk mengukur biaya properti dengan tepat. Jika perdagangan saham aktif, harga pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi wajar dari biaya properti yang diperoleh. Saham adalah ukuran yang baik dari harga setara tunai saat ini. Jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar saham biasa yang dipertukarkan atau berdasarkan harga pasar, perusahaan dapat memperkirakan nilai wajar properti. Itu kemudian menggunakan nilai properti sebagai dasar pencatatan aset dan penerbitan saham biasa. Lalu ada pertukaran aset non-moneter. Akuntansi yang tepat untuk pertukaran aset non-moneter seperti properti, pabrik, dan peralatan masih kontroversial. Beberapa berpendapat bahwa perusahaan harus memperhitungkan jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain percaya bahwa mereka harus memperhitungkan pertukaran berdasarkan jumlah tercatat atau nilai buku dari aset yang diserahkan, tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Yang lain lagi menyukai pendekatan yang mengakui kerugian dalam semua kasus, tetapi menangguhkan keuntungan dalam situasi khusus. Biasanya, perusahaan memperhitungkan pertukaran aset non-moneter berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar aset yang diterima, mana yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan harus segera mengakui keuntungan. Mengakui keuntungan atau kerugian di bursa. Alasan untuk pengakuan segera yaitu adalah bahwa sebagian besar transaksi memiliki substansi komersial dan oleh karena itu keuntungan dan kerugian harus diakui. Lalu ada arti zat komersial. Seperti yang ditunjukkan di atas, nilai wajar itu adalah dasar untuk mengukur aset yang diperoleh dalam pertukaran non-moneter jika transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Pertukaran memiliki substansi komersial jika arus kas masa depan berubah sebagai akibat dari transaksi. Artinya, jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, maka transaksi tersebut memiliki substansi komersial. Sebagai contoh, Andrew Fu menukar beberapa peralatannya dengan tanah yang dikuasai oleh Rodick In. Kemungkinan waktu dan jumlah arus kas yang timbul untuk tanah tersebut akan berbeda secara signifikan dari arus kas yang timbul dari peralatan tersebut. Akibatnya, baik Andrew dan Roderick berada dalam posisi ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, dan perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian dari pertukaran tersebut. Bagaimana jika perusahaan menukar aset serupa, seperti satu truk dengan truk lain? Bahkan dalam pertukaran aset serupa, perubahan posisi ekonomi perusahaan dapat terjadi. Itu sebagai contohnya, katakanlah masa manfaat truk yang diterima secara signifikan lebih lama daripada truk yang diserahkan. Arus kas untuk truk dapat berbeda secara signifikan. Akibatnya, transaksi tersebut memiliki substansi komersial dan perusahaan harus menggunakan nilai wajar sebagai dasar untuk mengukur aset yang diterima di bursa. Namun, dimungkinkan untuk menukar aset serupa tetapi tidak memiliki signifikan perbedaan arus kas, yaitu artinya perusahaan berada dalam posisi ekonomi yang sama dengan sebelum pertukaran. Dalam hal ini, perusahaan umumnya menangguhkan keuntungan dan kerugian di bursa. Seperti yang akan kita lihat dalam contoh berikut. Penggunaan nilai wajar umumnya menghasilkan pengakuan keuntungan atau kerugian pada saat pertukaran. Akibatnya, perusahaan harus menentukan apakah transaksi tersebut memiliki substansi komersial
Untuk membuat ini penentuan, mereka harus hati-hati mengevaluasi karakteristik arus kas dari aset yang dipertukarkan. Lalu ada situasi rugi pertukaran atau memiliki substansi komersial. Ketika perusahaan menukar aset non-moneter dan mengakibatkan kerugian, perusahaan mengakui kerugian jika pertukaran tersebut memiliki substansi komersial, yaitu alasannya karena perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga setara kasnya. Jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Lalu ada tidak memiliki substansi komersial, yaitu kami sekarang berasumsi bahwa pertukaran perusahaan transportasi antar negara tidak memiliki substansi komersial, yaitu artinya posisi ekonomi interstate tidak berubah secara signifikan sebagai akibat dari pertukaran ini. Dalam hal ini, interstate menangguhkan perolehan. Perusahaan mengungkapkan dalam laporan keuangan mereka pertukaran non-moneter selama suatu periode. Pengungkapan tersebut menunjukkan sifat transaksi, metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan keuntungan atau kerugian yang diakui di bursa. Lalu ada pendekatan akuntansi. Ketika perusahaan memperoleh aset seperti properti, pabrik, dan peralatan melalui hibah pemerintah, konsep biaya yang ketat menyatakan bahwa penilaian aset harus nol. Namun penyimpangan dari prinsip biaya historis tampaknya dibenarkan karena satu-satunya biaya yang dikeluarkan atau biaya hukum dan pengeluaran lain yang relatif kecil bukan merupakan dasar akuntansi yang wajar untuk aset yang diperoleh. Tidak mencatat apapun berarti mengabaikan realitas ekonomi dan dari peningkatan kekayaan dan aset. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan menggunakan nilai wajar aset untuk menetapkan nilai pada buku. Lalu apa akuntansi yang tepat untuk kredit yang terkait dengan hibah pemerintah ketika nilai wajar aset digunakan? Dua pendekatan yang disarankan, pendekatan modal atau ekuitas dan pendekatan pendapatan. Pendukung pendekatan ekuitas percaya bahwa kredit harus langsung masuk ke ekuitas karena seringkali tidak ada pembayaran kembali dari hibah yang diharapkan. IFRS membutuhkan pendekatan pendapatan. Aturan umumnya adalah bahwa hibah harus diakui dalam pendapatan dengan dasar sistematis yang mencocokkannya dengan biaya yang dimaksudkan untuk dikompensasikan. Ini dicapai dalam salah satu dari dua cara untuk aset seperti properti, pabrik, dan peralatan. Yaitu yang pertama, mencatat hibah sebagai pendapatan hibah yang ditangguhkan yang diakui sebagai pendapatan secara sistematis selama masa manfaat aset, atau yang kedua, pengurangan hibah dari nilai tercatat aset yang diterima dari hibah. Dalam hal ini, hibah diakui dalam pendapatan sebagai pengurang beban penyusutan. Next. Tujuan pembelajaran 4 yaitu biaya setelah akuisisi, yang akan menjelaskan perlakuan akuntansi untuk biaya setelah akuisisi. Setelah memasang aset pabrik dan menyiapkannya untuk digunakan, perusahaan mengeluarkan biaya tambahan yang berkisar dari perbaikan biasa hingga penambahan signifikan. Masalah utama adalah mengalokasikan biaya ini ke periode waktu yang tepat. Yang kedua, dalam penentuan bagaimana biaya harus dialokasikan setelah akuisisi. Perusahaan mengikuti kriteria yang sama yang digunakan untuk menentukan biaya awal properti, pabrik, dan peralatan. Artinya, mereka mengakui biaya setelah akuisisi sebagai aset ketika biaya tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan. Bukti manfaat ekonomi masa depan akan mencakup peningkatan masa manfaat, kuantitas produk yang dihasilkan, dan kualitas produk yang dihasilkan. Next. Umumnya, perusahaan mengeluarkan 4 jenis pengeluaran utama relatif terhadap aset yang ada. Jenis pengeluaran utama tambahan yang pertama menambah atau memperluas aset yang ada, kemudian perbaikan dan penggantian aset yang lebih baik atau serupa dengan aset yang sudah ada. Yang ketiga, penataan ulang dan reorganisasi perpindahan aset dari satu lokasi ke lokasi lain. Terakhir, perbaikan pengeluaran yang memelihara aset dalam kondisi untuk operasi. Next. Tambahan.
Penambahan seharusnya tidak menimbulkan masalah akuntansi yang besar. Menurut definisi, perusahaan mengkapitalisasi setiap penambahan aset pabrik karena aset baru dibuat. Misalnya, penambahan sayap ke rumah sakit atau sistem pendingin udara ke kantor. Peningkatan potensi layanan fasilitas itu. Perusahaan harus mengkapitalisasi pengeluaran tersebut dan mencatatnya di periode mendatang ketika pendapatan diakui. Salah satu masalah yang muncul di bidang ini adalah akuntansi untuk setiap perubahan yang terkait dengan struktur yang ada sebagai akibat dari penambahan. Apakah biaya yang dikeluarkan untuk merobohkan tembok lama, untuk memberi ruang bagi penambahan, biaya penambahan atau pengeluaran atau kerugian periode? Jawabannya adalah tergantung pada niat awal. Jika perusahaan setelah mengantisipasi bangunan tambahan di kemudian hari, maka biaya pemindahan ini adalah biaya penambahan yang tepat. Tetapi jika perusahaan tidak mengantisipasi perkembangan ini, maka perusahaan harus melaporkan penghapusan sebagai kerugian pada periode berjalan dengan berdasarkan perencanaan yang tidak. Next. Kemudian perbaikan dan penggantian. Perusahaan mengganti satu aset dengan aset lainnya melalui perbaikan dan penggantian. Peningkatan atau perbaikan adalah substitusi aset yang lebih baik untuk yang saat ini digunakan. Misalnya, lantai beton untuk lantai kayu. Penggantian di sisi lain adalah penggantian aset serupa. Seringkali perbaikan dan penggantian dihasilkan dari kebijakan umum untuk memodernisasi atau merehabilitasi bangunan atau peralatan yang lebih tua. Masalahnya adalah membedakan jenis pengeluaran ini dari perbaikan normal. Jika pengeluaran meningkatkan potensi layanan masa depan dari aset, perusahaan harus memanfaatkannya. Perusahaan hanya harus menghapus biaya aset lama dan penyusutan terkait dan mengakui kerugian jika ada. Ini kemudian harus menambahkan biaya aset pengganti yang baru. Next. Sebagai ilustrasi, Instinct Enterprise memutuskan untuk mengganti pipa di sistem perpipaannya. Seorang tukang ledeng menyerahkan agar perusahaan menggunakan pipa plastik sebagai pengganti pipa besi cor dan pipa tembaga. Pipa dan pipa tua memiliki nilai buku 15.000 dari biaya 150.000 dikurangi akumulasi penyusutan 135.000 dan nilai sisa 1.000. Sistem tabung plastik berharga 125.000. Jika Instinct membayar 124.000 untuk tabungan baru setelah menukar tabungan lama, itu membuat entry sebagai berikut. Equipment 125.000 debit, akumulasi depreciation equipment 135.000 debit, loss on disposal of equipment 14.000 debit, pada equipment 150.000, dan cash 124.000. Next. Salah satu masalah dalam substansi apapun adalah menghitung biaya dan akumulasi penyusutan aset lama. Untungnya, IFRS mengharuskan setiap komponen aset yang signifikan untuk diidentifikasi dan dasar penyusutannya ditentukan dan disusutkan secara terpisah. Pendekatan ini disebut sebagai akuntansi penyusutan komponen. Sebagai ilustrasi, Hanoi memiliki traktor yang dibeli dengan harga 50.000. Bagian berikut mencantumkan komponen individual traktor dan masa pakai masing-masing komponen. Untuk perusahaan menyimpan catatan akuntansi berdasarkan komponen aset. Jika perusahaan tidak memiliki informasi ini, metode estimasi umumnya dapat memberikan jawaban yang masuk akal. Next. Penataan ulang dan reorganisasi. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan mungkin dikenakan biaya penataan ulang atau reorganisasi untuk beberapa asetnya. Pertanyaannya, apakah biaya yang dikeluarkan dalam penataan ulang atau reorganisasi ini dikapitalisasi atau dibebankan? IFRS menunjukkan bahwa pengakuan biaya dihentikan setelah aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan untuk memulai operasi seperti yang dimaksudkan oleh manajemen. Akibatnya, biaya reorganisasi atau penataan ulang properti, pabrik, dan peralatan yang ada tidak dikapitalisasi, tetapi dibebankan pada saat terjadinya. Next.
Perbaikan biasa. Sebuah perusahaan membuat perbaikan biasa untuk menjaga aset tetap dalam kondisi operasi. Ini membebankan perbaikan biasa ke akun beban pada periode terjadinya atas dasar bahwa itu adalah periode utama yang diuntungkan. Biaya perawatan yang terjadi secara berkala meliputi penggantian suku cadang minor, pelumasan, dan penyetelan peralatan, pengecatan ulang, dan pembersihan. Sebuah perusahaan memperlakukan ini sebagai biaya operasional biasa. Seringkali sulit untuk membedakan perbaikan dari perbaikan atau penggantian. Pertimbangan utama adalah apakah pengeluaran tersebut menguntungkan lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi. Mana yang lebih lama? Jika perbaikan besar terjadi, beberapa periode akan menguntungkan. Sebuah perusahaan umumnya harus menangani biaya ini sebagai perbaikan atau penggantian. Next. Perbaikan besar. Perbaikan besar. Beberapa perusahaan seperti maskapai penerbangan Rian Air dan Lufthansa atau perusahaan pelayaran seperti AP Møller dan CMA CGM Group memiliki biaya perbaikan yang cukup besar terkait dengan pesawat atau kapal mereka. Sebagai contoh, asumsikan perusahaan Shipway baru saja membeli kapal baru untuk 200 juta dolar. Masa manfaat kapal 20 tahun, tetapi setiap 4 tahun harus didokering dan dilakukan perompakan besar-besaran. Diperkirakan bahwa perbaikan akan menelan biaya 4 juta dolar. 4 juta harus dicatat sebagai komponen terpisah dari biaya kapal atau menggunakan penyusutan komponen dan disusutkan selama 4 tahun. Pada saat perompakan besar-besaran, biaya dan penyusutan terkait sampai saat ini harus dihilangkan dan diganti dengan biaya baru yang dikeluarkan untuk perompakan tersebut. Next. Ringkasan biaya setelah akuisisi. Ilustrasi 10.19 merangkum perlakuan akuntansi untuk berbagai biaya yang terjadi setelah perolehan aset yang dikapitalisasi. Bagi berikut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faruk. Tujuan pemeliharaan 5 yaitu disposisi properti, pabrik, dan peralatan. Di sini kita akan menjelaskan pelakuan akuntansi untuk pelepasan properti, pabrik, dan peralatan. Next. Perusahaan dapat menghentikan aset pabrik secara sukarela atau membuangnya melalui penjualan, pertukaran, konversi paksa, atau pengabaian. Terlepas dari jenis pelepasannya, pencucian harus dilakukan sehingga tanggal pelepasan. Kemudian, perusahaan harus menghapus semua akun yang terkait dengan aset yang dihentikan tersebut. Umumnya, nilai buku aset pabrik tertentu tidak sama dengan nilai pelepasannya. Akibatnya, keuntungan atau kerugian berkembang. Alasannya adalah perkiraan alokasi biaya dan bukan proses penilaian. Keuntungan atau kerugian sebenarnya merupakan koreksi atas laba bersih selama bertahun-tahun. Dan menggunakan aset tetap tersebut, perusahaan harus melaporkan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap dalam laporan laba rugi.
bersama dengan item lain dari aktivitas bisnis biasa. Namun, jika perusahaan menjual, mengabaikan, memisahkan, ataupun menabung operasi komponen bisnis, maka harus melaporkan hasilnya secara terpisah di bagian operasi. Next. Penjualan aset pabrik. Perusahaan mencetak penyusutan untuk periode waktu antara tanggal entry, penyusutan terakhir dan tanggal penjualan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Barat Group mencatat penyusutan pada mesin seharga 18.000 euro selama 9 tahun dengan tarif 1.200 euro per tahun. Jika mesin tersebut dijual pada pertengahan tahun ke-10 seharga 7.000 euro, Barat mencatat penyusunan hingga tanggal penjualan sebagai berikut, yaitu depreciation expense atau beban depresiasi sebesar 600 didapat dari 1.200 dikali setengah. Pada akumulasi depresiasi, yaitu untuk mesin sebesar 600 juga. Dan untuk entry di jurnal yaitu cash bisa 7.000 dan juga ada di debit dan juga ada akumulasi depresiasi untuk mesin sebesar 11.400 didapat dari 1.200 dikali 9 karena 9 bulan ditambah 600. Juga ada di kreditnya itu ada mesin karena telah dijual sebesar 18.000 pada gain on disposal of mesin dari juga di kredit sebesar 400. Nilai buku mesin pada saat penjualan adalah 6.600 euro atau 18.000 dan 11.400. Karena mesin dijual seharga 7.000, jumlah keuntungan penjualan adalah 400 euro. Next. Konversi sukarela. Terkadang layanan aset dihentikan melalui beberapa jenis konversi yang tidak disengaja seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau penghukuman. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat memulihkan semua atau sebagian dari jumlah yang hilang melalui kontrak asuransi atau pembayaran dari lembaga pemerintah. Akuntansi yang tepat untuk peristiwa ini dicapai pemerintah dicapai dalam tahap, yaitu yang pertama kerugian yang terkait dengan yang tidak disengaja konversi dicatat. Kemudian biasanya di kemudian hari setelah jumlah pemulihan ditetapkan, perusahaan akan mencatat keuntungan atau pendapatan dari hasil asuransi ataupun pemulihan lainnya. Alasan untuk memisahkan dua peristiwa tersebut adalah bahwa dalam banyak kasus, baik potensi maupun jumlah pemulihan tidak diketahui pada saat kerugian. Dan juga pada saat itu akan menghasilkan aset kontingensi yang dilarang oleh IFRS. Next. Sebagai ilustrasi, Camel Transport memiliki pabrik manufaktur yang terletak di properti perusahaan yang berdiri tepat di jalur angin puting beliung. Akibat angin puting beliung yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2022, pabrik tersebut musnah total. Camel akhirnya dapat mencapai penyelesaian dengan perusahaan asuransi untuk nilai wajar penuh dari pabrik. Penyelesaian dicapai pada tanggal 18 Maret 2023 pada saat angin puting beliung tersebut memiliki nilai tercatat sebagai sebesar 3.500.000.
yaitu dan juga jumlah penyelesaian dengan perusahaan asuransi ini adalah 5 juta. Sehingga untuk Unta memberi entry sebagai berikut, yaitu pada tanggal Mei tanggal 16 tahun 2022, yaitu loss from tornado atau rugi karena tornado itu sebesar 3.500.000, dan juga ada akumulasi depresiasi pada bangunan sebesar 2.500.000, dan di kreditnya yaitu buildings atau bangunan sebesar 6 juta. Dan pada tanggal 18 Maret 2023 yaitu dicatat pada debit cash sebesar 5 juta dan pada kreditnya sebesar 5 juta untuk gain from insurance settlement. Next. Nah, kita akan membahas tentang soal dan jawaban. Yang pertama, kita akan membahas tentang soal E9.6, yaitu di sini kita diminta untuk hitung pengaruh kesalahan ini terhadap laba bersih tahun 2022 dan pengaruhnya terhadap laba bersih tahun 2023, dan tunjukkan arah salah saji untuk setiap tahun. Nah, jawabannya yaitu ada net realizable value sebesar 50 dikurang 14 kemenangan 36, dan juga ada cost-nya itu diketahui sebesar 40, dan juga ada lower of cost or NRV net realizable value sebesar 36. Nah, 38 yang digunakan dikurang 36 nilai yang benar per unit, yaitu diperoleh sebesar 2 euro per unit. Maka 2 dikali 1000 unit, yaitu sebesar 2000 euro. Jika persediaan akhir dilebih-lebihkan, laba bersih akan dilebih-lebihkan. Jika persediaan awal dilebih-lebihkan, laba bersih akan dikecilkan. Oleh karena itu, laba bersih untuk tahun 2015 dilebih-lebihkan sebesar 2.000 euro. Dan laba bersih untuk tahun 2016 dilebih-lebihkan sebesar 2.000. Next. Soal E9.14, yaitu di sini kita diminta untuk satu, hitung perkiraan persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari penjualan. Dan yang B, hitung perkiraan persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi bahwa laba kotor adalah 25% dari biaya. Next. Nah, sini kita ada pemasukan untuk inventory, yaitu ada inventory pada awal beginning inventory, juga ada purchase membeli inventory juga, dan juga ada diskon pembelian, dan juga ada break in dengan total goods atau COGS sebesar 818.000. Dan juga di tahun tersebut kita ada penjualan yaitu sebesar 1 juta, dan juga ada retur penjualan sebesar 70.000, maka diperoleh net penjualan sebesar 930.000, dan juga dikurang yaitu gross profit sebesar 20% dikali dengan net sales, maka diperoleh hasil 232.500. Maka sales itu dengan totalnya itu sebesar 697.500.
Maka dengan itu diketahui bahwa inventory akhir pada tanggal 30 Mei sebesar 120.500. Next. Soal S9.22, yaitu sini kita diminta untuk hitung persediaan akhir dengan metode persediaan eceran konvensional. Next. Jawabannya yaitu pertama ada beginning inventory. Terus juga di sini juga ada untuk menambah inventory itu ada purchase atau pembelian, dan juga ada pengembalian inventory, dan juga ada flag in purchase. Maka diperoleh totalnya sebesar 85.400. Dan juga di retailnya itu seharga 131.500. Dan juga ada tambahan, yaitu ada net markups sebesar 10.000. Dan juga ada pengurangannya itu sebesar 1.500 karena ada markup cancellation. Maka diperoleh net markups itu sebesar 8.500. Maka hasilnya adalah untuk cost-nya itu 85.400 untuk cost, dan juga 140.000 di retail. Terus juga ada markdown sebesar 9.300, dan juga ada markdown cancellation sebesar 2.800. Maka diperoleh net markdown sebesar 6.300. Terus ada sales price of goods available, dan juga ada dikurangi dengan net sales. Maka diperoleh ending inventory pada retail sebesar 40.500. Next. Soal P9.7. Sini kita diminta untuk yang pertama ada hitung persediaan untuk departemen ini pada tanggal 30 Januari dengan harga eceran. Dan yang kedua ada hitung persediaan akhir menggunakan nilai realisasi yang lebih rendah dari biaya rata-rata atau bersih. Jawabannya adalah next. Yang pertama itu ada beginning inventory, dan juga ada pembelian, ada flag in atau masuk, dan juga ada retur pembelian, dan juga ditambah dengan ada transfer dari Suburban branch, cabang Suburban. Maka diperoleh total inventory pada cost sebesar 113.400, dan juga pada retail sebesar 172.000. Dan juga ada net markup sebesar 8.000. Maka diperoleh totalnya 180.000. Terus ada net markdown sebesar 4.000 di kredit, maka dikurang. Lalu ada penjualan sebesar 495.000, dan juga ada retur penjualan sebesar 2.400. Maka diperoleh total penjualan yaitu 92.600. Lalu ada inventory loss karena break, karena rusak, itu sebesar 400. Maka diperoleh ending inventory pada retail sebesar 83.000. Nah, terus yang B-nya itu ending inventory pada LCNRV, lower cost net revenue value sebesar
63% dikali 83.000 atau dari ending inventory. Maka diperoleh sebesar 52.200. Next. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.